diomelin. Dah. Bucin. Nama saya Chris Rendri Natalindo Sibaran. Saya Siska Catherine Burguto. Pertama kali bertemu secara fisik itu di sebuah mall di daerah Pejaten. Pertemuan pertama itu di salah satu mall di Jakarta Selatan. Bertemu dengan Catherine di sebuah sosial media yang khusus untuk mencari teman-teman baru. Bertemu pertama kali yang nggak fisik itu di sosial media. Tidak semua pertemuan di awal itu berjalan dengan mulus. Kadang-kadang kita masing-masing memiliki ego tersendiri. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari perkenalan saya dengan pasangan saya adalah saya semakin memahami bahwa segala rencana yang kita rencanakan tanpa campur tangan Tuhan itu belum tentu dapat berhasil. Contohnya apa? Contohnya adalah di awal saya tidak berencana untuk melanjutkan hubungan saya dengan pasangan saya, atau sebelumnya belum sempat menjadi pasangan saya karena kami sudah lost contact. Nah, pada akhirnya setelah kami bertemu kembali, berkomunikasi kembali, ternyata ada beberapa hal yang tadinya bertolak belakang, pada akhirnya bisa kami satukan sebagai sebuah satu kesatuan yang saling melengkapi. Perkenanan Tuhan dalam hidup aku, yang mana doa-doa aku itu dijawab bukan seperti yang aku mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Kenapa aku bilang doa aku dulu seperti ini, tapi Tuhan jawab seperti ini, dan Dia mengupgrade karakter dan sifat kami masing-masing. Untuk teman-teman yang masih mencari pasangan hidup, pesan saya, bukalah hati, sesuaikan rencanamu dengan rencana Tuhan. Jangan keras kepala ketika dipertemukan dengan seseorang, kenalan saja lebih dulu. Jangan dipaksakan bahwa itu harus menjadi pasangan hidup kita, dan kurangin standar dari tipe kita, karena standar tipe kita belum tentu standar dari Tuhan untuk kebutuhan kita. Seperti itu. Selamat mencari pasangan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini masih mencari pasangan hidup, menanti pasangan hidup, atau menunggu dia yang terbaik atau enggak. Aku tidak menggurui siapapun, aku cuman share berdasarkan yang ku alami, yang ku jalani, yang ku dapatkan, tanpa ada teori, tanpa ada sok-sok pinter, enggak sama sekali. Jadi pesan aku, semakin kita bertambah usianya, hidup kita semakin sibuk dan dihabiskan di, kalau teman-teman yang kerja mungkin kehidupannya akan kerja pulang. Jadi kita nggak punya waktu untuk menyediakan waktu buat membuka komunitas atau menjalin pertemanan yang real gitu. Jadi nggak ada salahnya coba buka pikiran, buka hati, bukan buka hati untuk jadi murahan ya, bukan, tapi buka pikiran bahwa teknologi itu bisa kita manfaatkan dengan membuka jaringan-jaringan pertemanan. Jadi kita punya sosial media itu berguna, jadi nggak hanya sekedar update, nggak hanya sekedar pamer, tapi kita yang masih single punya kesempatan untuk membuka pertemanan. Mindsetnya adalah jangan langsung ngejudge bahwa buka pertemanan atau cari jodoh di internet gitu kayak nggak laku aja. Hey,
zaman sekarang teknologi itu harus dimanfaatkan ya teman-teman. Jangan cuma buat update-update doang, tapi bisa buat buka pertemanan gitu. Karena logisnya aja ya, kita udah sibuk di kantor, kapan lagi dari Senin sampai Minggu, kapan lagi kita punya waktu buat cari teman ya, bukan cari jodoh. Yang aku bilang jodoh itu adalah plus atau bonus dari Tuhan. Nah, kalau ada yang cocok pada saat perkenalan di sosial media itu, jangan langsung ketemu, didoain dulu gitu. Semakin deket, doain lagi gitu. Jangan langsung merasa jangan-jangan dia jodohku. Enggak sih. Tanda-tanda jodoh dari Tuhan itu adalah kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik sih, semakin menjadi orang yang rendah hati, nggak lihat fisik tapi lihat bagaimana Tuhan melihat dia. Kalaupun dia nggak baik, jangan langsung ngejudge bahwa dia nggak baik, dia kayak gini karakternya. Mungkin melalui kita Tuhan mau berkarya untuk merubah dia, atau suatu hari Tuhan punya tujuan buat hidup kita bersama pasangan kita. Jadi nggak boleh menjudge bahwa dia jelek atau dia kasar atau dia apa. Balik lagi, kekuatan doa itu yang paling utama. Karakter kita semakin baik, terus kemudian kita tanpa kita sadari cara pandang kita tuh berubah gitu. Kita nggak melihat lagi physically-nya, atau kita nggak ngelihat lagi secara keinginan kita. Kan keinginan manusia banyak dan nggak pernah ada habisnya, tapi ketika kita ngelihat secara pandangan Tuhan, kita akan ngerasa kayak damai sejahtera, sukacita, bawaannya pengen happy terus, kayak gitu-gitu sih. Itu pesan buat temen-temen. Pertama, buka pertemanan, at least di realita atau kehidupan nyata atau di sosial media, jangan pernah malu. Kedua, kalau udah kenal, jalin relationship biasa dulu. Kalau semakin deket, doain dulu. Terus kalau udah semakin deket, doain lagi. Tanda-tandanya yang tadi aku bilang, kamu menjadi karakter yang lebih baik. Kalian sama-sama menjadi karakter yang lebih baik, dan kalian siap diubah sama Tuhan bersama pasangan kalian. Nah teman-teman, terima kasih telah melihat video singkat kita berdua. Tadi ada suami aku dan sekarang ada aku. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang baik. Semoga kalian mendapatkan sharing yang bermanfaat tanpa menggurui siapapun. Ini perjalanan hidup kita berdua. Ini yang kita alami berdua. Jadi setiap orang beda-beda. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan.